Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah bahwa pada malam hari ini kita bisa melangsungkan perkuliahan seminar khusus pelayanan publik. Ada beberapa mahasiswa yang nanti teman kalian akan presentasi proposal penelitiannya. Dan marilah kita buka dengan bacaan basmalah dan dilanjutkan dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah Allah dan yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, untuk mengawali presentasi ini akan dilakukan oleh saudari Khorinisa. Silakan, Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khorinisa. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dari saya yang berjudul Analisis Kinerja Aparatur Pelayanan Perizinan dalam Pengurusan dan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Next. Latar belakang masalah di sini, masyarakat dalam menghasilkan suatu karya untuk bangsa Indonesia, baik dijadikan sebuah fungsi atau dikomersilkan berupa karya yang berupa hasil produksi untuk dipasarkan di tingkat lokal maupun di pasar internasional, maka perlu melengkapi data administrasi sesuai perundangan yang berlaku. Untuk sebuah perusahaan. Untuk mendirikan sebuah perusahaan, maka diperlukan dokumen-dokumen penting, salah satunya adalah administrasi pelayanan perizinan. Pelayanan sendiri diartikan semua kegiatan untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan melalui kegiatan dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan agar dapat terpenuhi dan sesuai dengan tujuan seseorang. Kualitas layanan berkaitan dengan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara sebuah harapan sebuah layanan dan kinerja pelayanan masyarakat. Pelayanan publik secara umum adalah operasional perangkat daerah atau sebuah instansi pemerintah ataupun BUMN atau BUMD dalam memberikan sebuah jasa dalam melayani kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam sesuai dengan peraturan yang berlaku. Next. Next, Mbak. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 merupakan kegiatan atau rangkaian dalam kebutuhan pelayanan sesuai dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Maka, pemberi layanan sebagai pemerintah yang baik, khususnya layanan perizinan, bidang perizinan, perlu melakukan perbaikan kinerja birokrasi untuk memberikan pelayanan publik yang saat ini menjadi isu yang semakin perlu diperhatikan. Birokrasi yang memiliki kinerja buruk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat mempengaruhi kinerja pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan daya saing suatu negara. Sementara itu, tataran baru dalam masyarakat Indonesia untuk menghadapi tantangan global di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Hal ini karena kesiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak pembangunan yang kompleks. Aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan. Next. Nah, di sini adanya perlunya perizinan, mulai dari izin lokasi, kemudian izin lingkungan, hingga izin mendirikan bangunan atau IMB yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah, atau merenovasi suatu bangunan yang mana harus memenuhi kelayakan membangun IMB yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Tujuan dalam penerbitan IMB adalah menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman, dan sesuai dengan peruntukan tanah dalam menyeimbangkan keserasian antara lingkungan dan bangunan. Namun, jika sebuah bangunan tanpa dilengkapi dengan IMB karena kelalaian, maka akan dibongkar oleh pemerintah setempat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan untuk menertibkan penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan tata ruang, perlu dilakukan pengendalian izin mendirikan bangunan secara efektif dan efisien. Maraknya pembangunan proyek di Kabupaten Sidoarjo yang tidak memiliki izin, yang menyalahi aturan baik hukum maupun rencana tata ruang dan wilayah kota tahun 2018 yang mengakibatkan pembangunan Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan rencana pada peta potensi kawasan. Kemudian, maraknya kawasan hijau yang berubah fungsi jadi perumahan, kafe, restoran, dan kegiatan komersil lainnya. Namun, di era desentralisasi yang mana semua aturan terpusat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta yang membuat aturan yang dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau OSSRBA. Next. Data empiris untuk pendukung permasalahan, yaitu yang tidak sesuai dengan visi misi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo, yang mana memudahkan pelayanan masyarakat dalam bidang perizinan, namun masyarakat yang mengeluhkan adanya ketidaksesuaian antara SOP dengan kebutuhan atau SOP yang tertera di website ataupun di standar pelayanan publik. Jadi untuk IMB tersendiri itu estimasinya 4 hari kerja, namun penyelesaian bisa sampai 1 atau 2 bulan. Penyebabnya antara lain berkas gambar yang harus diverifikasi di mall pelayanan publik, namun petugasnya susah ditemui. Berkas gambar yang harus diverifikasi di mall pelayanan publik diserahkan, namun dokumen gambar hilang. Sudah diserahkan tapi hilang. Dan akhirnya masyarakat harus print ulang dan selalu dipantau. Masyarakat selalu memantau. Kalau nggak dipantau, biasanya gambar yang sudah diserahkan itu ketelensot atau hilang, sehingga masyarakat harus bolak-balik seperti itu. Hal ini membuat masyarakat semakin resah dan merasa kinerja aparatur pelayanan menjadi lambat. Hasil penelitian terdahulu menyebutkan input terlaksananya penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan efisien didukung oleh keberadaan sarana prasarana, skill, dan kualitas sumber daya yang menangani dan memberikan pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan yang efektif ditentukan oleh proses di dalam memberikan pelayanan. Pelayanan yang bersinergi dengan masyarakat ditentukan oleh prosedur, mekanisme, dan manajemen yang ditetapkan oleh badan publik atau output kualitas pelayanan yang dihasilkan oleh penyelenggara pelayanan. Karena di situ dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang diterapkan dan disahkan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, masalah-masalah tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait kinerja aparatur pelayanan perizinan dalam pengurusan dan penerbitan IMB atau izin mendirikan bangunan. Next. Rumusan masalah. Bagaimana kinerja aparatur pelayanan perizinan dalam pengurusan dan penerbitan IMB atau izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur pelayanan perizinan dalam pengurusan dan penerbitan IMB atau izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui kinerja aparatur pelayanan perizinan dalam pengurusan dan penerbitan IMB atau izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Untuk tujuan yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur pelayanan perizinan dalam pengurusan dan penerbitan IMB atau izin mendirikan bangunan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Sidoarjo. Manfaat penelitian secara teoritis. Penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan pengembangan khususnya mahasiswa administrasi publik dalam melakukan kegiatan penelitian, khususnya di bidang kinerja aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat. Yang kedua, manfaat praktis, menyebarluaskan informasi serta masukan tentang kinerja aparatur pelayanan perizinan dalam pengurusan dan penerbitan IMB atau izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Sidoarjo. Manfaat yang ketiga bagi akademisi diharapkan menjadi salah satu sumber literasi atau wawasan bagi para akademisi atau mahasiswa, khususnya mahasiswa administrasi publik yang melakukan penelitian di bidang analisis kinerja aparatur pelayanan perizinan dalam pengurusan dan penerbitan izin sesuai dengan SOP. Yang keempat, bagi masyarakat, menjadi wawasan dan pengetahuan masyarakat dan menampung aspirasi, saran, kritik masyarakat dalam pengurusan izin agar lebih mudah dan tidak tertele-tele. Yang kelima, bagi pemerintah, menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kinerja aparatur pelayanan perizinan dalam pengurusan dan penerbitan izin mendirikan bangunan. Tak tertele-tele. Yang kelima, bagi pemerintah, menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kinerja aparatur pelayanan perizinan dalam pengurusan dan penerbitan izin mendirikan bangunan. Langsung saja kerangka konseptual. Ya, alur kerangka konseptual, kemudian alur kerangka penelitian. Alur kerangka konseptual, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Yang keempat, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksana penanaman modal. Yang kelima, Peraturan Daerah atau Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan. Yang keenam, Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang pendudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Sidoarjo. Teori kualitas pelayanan publik. Unsur-unsur pelayanan publik, asas-asas pelayanan publik, kemudian standar pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, dan dimensi kualitas. Indikator kinerja mengukur kinerja karyawan ada 6. Yang pertama kualitas, kemudian kuantitas, ketetapan waktu, efektivitas, kemandirian, dan berkomitmen. Maka akan menjadikan kualitas kinerja aparatur pelayanan dalam pengurusan dan penerbitan izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Sidoarjo menjadi baik. Metode penelitian, alur kerangka berpikir, identifikasi masalah. Yang pertama, ketidaksesuaian antara SOP dalam penyelesaian izin khususnya IMB. Kemudian yang kedua, perbedaan persepsi dalam meloloskan dan memverifikasi izin khususnya IMB. Kemudian yang ketiga, verifikasi gambar IMB yang dikeluhkan masyarakat lamban. Yang keempat, seringnya berubah-ubah kebijakan dari pemerintah pusat dalam menangani layanan masyarakat. Dasar hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Nggak usah dibaca lagi, Mbak. Tadi kan sudah dibaca.
Ada Iya, dasar Bu. hukum, ada Ya. teori, kemudian metodenya. Kemudian metode penelitiannya di sini saya mengambil deskriptif kuantitatif, Ibu. Kemudian teknik analisa datanya, teknik analisa data kualitatif. Karena di sini memakai wawancara secara langsung. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih atas Terima presentasi. kasih, Bu. Ini saya langsung saya konfirmasi, akan saya koreksi. Ini metode penelitiannya kok dua, ada deskripsi kuantitatif, ada kualitatif. Gimana ini logikanya? Iya, Bu. Soalnya kan membutuhkan data target dan realisasi IMB, Bu. Maksudnya? Kan selain mengukur kinerja pegawai juga di sini saya akan menampilkan apa itu, berapa lama sih SOP IMB itu selesai gitu, Bu, untuk Nah, target dan realisasinya begitu. itu kan SOP. Kalau tidak sesuai dengan SOP kan tidak, artinya kinerjanya tidak bagus gitu aja kan? Kamu Iya, tidak akan betul. menghitung kan? Tidak akan menghitung kan? Betul. Ya, kenapa pakai kuantitatif? Logikanya gimana nih? Berarti salah ya, Bu ya. Nah, ya kalau kalau pakai mixed methods itu kuantitatif sama kualitatif jadi satu. Nah, ini ada metode penelitiannya kuantitatif, analisisnya kualitatif. Ini yang aneh. Ya, Iya, Bu. aneh nih. Karena apa? Karena metode penelitian itu kalau memang harus konsisten. Kalau mixed methods ya semuanya mixed methods. Kalau kuanti ya semuanya kuanti. Kalau kuali semuanya kuali. Ya. Dan melihat dari sisi permasalahanmu, kayaknya kamu kualitatif, bukan kuantitatif. Rumusan masalahmu juga kualitatif. Iya, Bu. Gitu ya. Kemudian ini untuk kerangka berpikir penelitian yang identifikasi masalah. Yang nomor 4, yang nomor 1, 2, 3 tidak ada masalah. Yang nomor 4, seringnya berubah-ubah kebijakan dari pemerintah pusat dalam menangani layanan masyarakat. Ini terjadi di Sidoarjo loh, bukan dari pemerintahan pusat. Kenapa harus masuk di sini pemerintahan pusat? Karena arah kebijakannya dari pusat, Bu. Iya, tapi kan tidak serta-merta mempengaruhi, memang undang-undangnya dari sana. Yang dipakai itu kan dari kebijakan yang ada di daerah. Gitu. Ya, jadi kalau memang kamu seringnya berubah-ubah kebijakan dari pemerintah pusat itu dalam hal apa? Harus spesifik. Ya, harus spesifik sehingga nanti akan berdampak pada kondisi yang seperti apa dalam layanan tersebut. Ya, ini menjadi pertanyaan, terutama memancing pertanyaan bagi nanti ini apa penguji, bagi penguji. Ini kenapa kok dari pemerintah pusat ya? Kamu sedang menuju di pemerintahan daerah. Nah, ini harus dipertimbangkan lagi ya, ini saya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Kemudian di LBM coba. Di LBM ya, ini data kamu untuk data empirisnya ada di yang tadi ya, yang SOP-nya itu ya, SOP-nya dari waktunya seharusnya sekian menjadi sekian tadi ya. Iya, Bu. Itu dari mana sumber referensinya? Dari pengaduan masyarakat, Bu. Mana? Kok nggak dituliskan? Pengaduan masyarakat itu diadukan melalui siapa, kemudian tanggal berapa kamu mendapatkan
informasi seperti itu kan harus data itu harus jelas. Iya, Bu. Ya. Dan kemudian secara umum yang gambaran umum terkait dengan pelayanan publik itu kan harus ada dukungan data empiris ya. Bagaimana kondisi citra buruk pelayanan publik hari ini seperti apa? Harus kamu gambarkan seperti adanya data dari ombudsman terkait dengan pelayanan publik. Itu kan ada data-data itu. Ya, data pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang ada di Indonesia itu harus disertakan di sini seharusnya. Iya, Bu. Sudah ada sih, Bu. Datanya sudah, tapi belum saya sertakan, Bu. Nah, itu berarti belum ada. Yang dinilai itu yang di tampilan ini. Meskipun data kamu lengkap, ya, satu buku data, tapi kalau ini presentasi ini yang dinilai. Ya. Iya, ini betul-betul harus diperhatikan kalian semuanya ya. Meskipun dari kalian lengkap, kalian merasa safe, aman gitu ya. Tapi yang dinilai itu waktu presentasi ini. Kalau tidak ada yang nama 0 sudah nilainya. Gitu ya. Jadi jangan terlalu aman karena sudah merasa mempunyai data sehingga data itu tidak ditampilkan. Dan enaknya saja mengatakan ada Bu, tapi saya belum tampilkan, berarti belum ada. Ya. Karena dalam kondisi formal seperti ini yang ditampilkan. Masa kalau seandainya kita menampilkan perform di satu tempat yang sifatnya itu besar gitu ya, kemudian oh iya saja, tapi gimana di rumah? Ya sudah di rumah saja, untuk di rumah saja. Yang dikonsumsi publik itu harus ada hadir hari ini, dan itu bukti nyata bahwa kita serius untuk membuat sebuah proposal. Ya. Iya, Dan Bu. yang saya butuhkan kan data empirisnya. Coba tolong tampilkan data empirisnya. Saya ingin tahu gap-nya, dan gap itu harus dibutuhkan dengan data empiris. Ya, harus diperhatikan. Iya, terima kasih, Bu. Mohon maaf, Bu. Nggak ada kata mohon maaf, nggak ada ya. Artinya kalau data itu belum benar ya harus nanti dibeneri gitu ya, diperbaiki. Karena bukan yang buat standar itu, tapi para ilmuwan. Nah, Ibu dalam kerangka di sini adalah membimbing kalian semuanya. Ini loh yang dari awal kan Ibu bilang bahwa ada latar belakang masalah dan harus ada dukungan data empiris bahwa di situ ada masalah. Tuh, ya. Tolong diperhatikan dengan baik ya, misalnya. Oke. Iya, Bu. Makasih, Bu. Dan terutama di mana ya, manfaat penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu tidak hanya sekedar mengetahui, tapi kalian nanti kan mendeskripsikan itu, menganalisis dan mendeskripsikan ya. Ya, kalian menulis nanti di sana. Maka tujuan penelitian itu mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis. Menganalisis dan mendeskripsikan. Terkait dengan kinerja. Ditambahin saya. Dan ditambahin dengan data. Ya, Bu. Keruntutan dari LBM-nya secara bangunan. Keruntutan kalimat perlu disusun ulang, misalnya. Iya, Bu. Meskipun Ibu tidak mengetahui proposal kamu, ya istilahnya kalau bimbingan kan ini masih dalam proses ya. Tapi bayangan Ibu proposal kamu itu kalimatnya masih belum runtut. Terbukti dengan apa? Terbukti bagaimana Nisa tadi menjelaskan, mempresentasikan dari bait ke bait itu meloncat. Itu. Ada yang meloncat habis bicara tentang pelayanan publik secara umum. Tiba-tiba Nisa langsung menukik pada pelayanan INB. Gitu. Oke, kayaknya Nisa juga tidak fokus ini, nggak tahu lagi bicara dengan siapa. Oke, saya cukupkan sampai di sini saja. Nisa, silakan ditutup. Kamu kurang fokus dengan apa yang saya sampaikan, jadi saya terganggu dengan gambar kamu yang goyang-goyang. Kayaknya kamu berbicara dengan seseorang. Sehingga tidak fokus dengan apa yang saya sampaikan.
Silakan ditutup, Nisa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Widiawati. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap pengambilan keputusan studi di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang masalah, kepemimpinan mempunyai peranan yang sangat besar bagi organisasi. Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk kepemimpinan sehingga pemimpin bertanggung jawab dalam pembuatan keputusan di organisasi. Pengambilan keputusan sendiri mencerminkan karakter seorang pemimpin atau baik buruknya pengambilan keputusan tidak hanya dilihat dari konsekuensi pengambilan keputusan, namun juga dilihat dari proses pengambilan keputusan. Menurut Robbins, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kelompok mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan menggerakkan peran penting karena juga mempengaruhi kegairahan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, serta prestasi suatu organisasi. BPHN Indonesia menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus luas dan merata. Pembangunan harus memberikan keadilan dan kemakmuran kepada semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa melihat status sosial. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 menyebutkan bahwa warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Selain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 46 dijelaskan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Kemudian pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utama gender dalam pembangunan mengharuskan seluruh kebijakan program pembangunan nasional dirancang dengan perspektif gender. Selain itu, menurut Mose, kaum wanita sebenarnya memiliki potensi dan kemampuan yang tidak kalah dengan kaum lelaki. Selanjutnya, menurut S.P. Robbins dan Poulter tahun 2005 mengatakan bahwa kaum wanita juga dapat memimpin lebih demokratis atau partisipatif dibanding kaum pria. Kaum wanita juga cenderung mendorong keikutsertaan, berbagi informasi, dan kekuasaan. Nah, berdasarkan data yang diambil dari BPS menunjukkan indeks pembangunan gender di Indonesia pada tahun 2018 berada di angka 90,99. Sementara itu indeks pemberdayaan gender atau IPG berada di angka 72,1. Berdasarkan angka tersebut menunjukkan adanya ketertinggalan perempuan di belakang laki-laki di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan maupun keterwakilan politik. Dapat dilihat dari tabel 1. Di sini keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebagai pembuat keputusan kurang dari 30%. Hal tersebut menunjukkan belum optimalnya keterwakilan perempuan dalam pembuatan keputusan di sektor publik. Kemudian berdasarkan tabel titik 2 jumlah tenaga. Kemudian berdasarkan tabel 2 jumlah tenaga profesional perempuan di Sidoarjo mencapai 51,61%. Sementara itu berdasarkan data kepegawaian jumlah pegawai negeri sipil menurut jabatan dan jenis kelamin di Sidoarjo tahun 2018 sampai 2020. Di sini dapat dilihat di eselon kedua ini untuk
jabatan setara dengan jabatan manajerial atau pemimpin kurang dari 50% tiap tahunnya. Nah, kemudian untuk Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kedinasan yang dipimpin oleh perempuan. Saat ini Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dijabat oleh Dr. Eni Rustianingsih. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, Dr. Eni Rustianingsih merupakan pemimpin yang aktif mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian bersama masyarakat. Dalam pengumpulan informasi untuk pengambilan keputusan, Dr. Eni mendengarkan aspirasi para penyuluh pertanian. Penyaluran aspirasi tersebut dilakukan melalui grup WhatsApp untuk mempermudah koordinasi. Kemudian dari segi pengumpulan informasi tidak dilakukan secara sistematis melalui jabatan struktural, cenderung untuk menggali di tingkat bawahan secara langsung yang ada di lapangan sehingga aspirasi cepat tersalurkan. Rumusan masalah adakah pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap pengambilan keputusan berdasarkan studi yang dilakukan di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian untuk membuktikan dan mengetahui pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap pengambilan keputusan berdasarkan studi yang dilakukan di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Kemudian untuk manfaat penelitian, pertama ada manfaat teoritis. Pada penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memperluas ilmu pengetahuan serta dapat digunakan untuk referensi pembelajaran administrasi publik, khususnya mengenai studi tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Kedua, manfaat praktis bagi pemerintah, memberikan informasi maupun pertimbangan terkait dengan kepemimpinan perempuan berdasarkan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Bagi akademisi, dapat menambah referensi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama. Kemudian bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan dalam pengambilan keputusan di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Kajian teori di sini ada kayak kepemimpinan feminim memiliki 3 dimensi menurut penelitian Ginar dan Altinas. Yang pertama, karismatik atau value based pemimpin yang meliputi visionary pemimpin dan inspirational pemimpin. Kedua, team oriented yang meliputi collaboration team dan tim integrator. Kemudian ada yang ketiga ada self protective. Langsung di kerangka konsep aja ya. Oh, langsung ya. Monggo. Silakan Mbak Nada. Kerangka konsep, kemudian kerangka berpikir. Ini Mbak Nada minta tolong diganti slide-nya, Mbak. Di kerangka konsep. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, adapun kerangka konseptual kepemimpinan perempuan yaitu variabel X berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Hipotesis ada pengaruh kepemimpinan terhadap pengambilan keputusan di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Langsung dialur. Minta tolong dibesarkan, Mbak.
untuk alur kerangka penelitian, yang pertama ada identifikasi masalah. Pertama, pengumpulan informasi yang dilakukan langsung didapat dari bawahan fungsional. Adapun dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengurus utamaan gender dalam pembangunan nasional. Teori pertama saya memakai teori gaya kepemimpinan feminisme dari Husum dan Altinas. Yang kedua, dasar-dasar pengambilan keputusan menurut George Terry. Hipotesis ada pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap pengambilan keputusan di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Kemudian untuk metode penelitian kuantitatif explanatory. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan kuesioner. Teknik analisa data menggunakan regresi linear sederhana. Kemudian dihasilkan pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap pengambilan keputusan di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas presentasinya, Ainul. Ainul, kamu Iya, Bu. pakai metode penelitian kuantitatif ya? Nggih, Bu. Kalau pakai metode penelitian kuantitatif, kok saya tidak melihat ini ya, indikator yang di X, Y-nya. Sorry, di Y-nya. Kalau di X-nya sudah ada, di tadi alur kerangka konsep, teori, sorry, di teori tadi loh. Ya, betul. Sudah. Atasnya ada, atas. Nah, yang ada kuning. Oh, Josteri menjelaskan dasar-dasar pengambilan keputusan ini ya, institusi, pengalaman, etika, wewenang. Oke. Kemudian variabel X-nya kamu pakai gaya kepemimpinan feminim ini. Iya kan? Nggih, Bu. Ya. Nggih. Halo Ainul. Benar. Iya, Bu. Pakai gaya kepemimpinan feminim. Oke. Ini kamu sudah memikirkan dengan matang kah? Soalnya ini indikatornya banyak dan indikatornya ini kayaknya meskipun ini sudah diturunkan aspeknya, tapi aspeknya itu kurang apa ya? Kurang bisa dipahami dengan jelas gitu. Nggih. Nah, ini Ibu, ini yang jadi pertimbangan saya juga untuk gaya kepemimpinan pakai teori ini. Gaya kepemimpinan, apa tidak ada teori yang lain yang dipakai? Saya sarankan coba dicari lagi karena kalau ini ruwet loh kamu nanti. Ada pakai itu Bu, diambil. Saya kemarin dapat jurnal kepemimpinan perempuan, cuman indikatornya pakai indikator teori kepemimpinan, bukan kepemimpinan perempuan yang menyangkut feminisme. Gitu ya. Baiknya bagaimana Bu? Ya kalau saran saya ya coba cari yang lain, kayaknya ada kok. Selain ini ada. Kalau ini ruwet banget kamu nanti. Ini indikatornya, kemudian aspek-aspeknya itu ini dan ini nanti di aspek-aspek itu kan harus juga diturunkan sebuah pertanyaan ya untuk instrumen kan. Untuk membuat sebuah instrumen itu kan kita harus paham dengan betul gitu loh. Apa yang dimaksud dengan apa tadi yang di sini yang integrator, self protection, ya,
konsep pimpinan merupakan orang yang tidak mudah dalam bersosialisasi dan non praktis. Ini kan sulit untuk digambarkan ya. Prosedur orang yang prosedural dan formal. Ini maksudnya apa ya? Kalau kamu bisa memberikan gambaran penjelasan atau menemukan sebuah buktinya yang asli, ya maka kamu nanti bisa membuat sebuah kuesioner penelitian yang betul-betul rigid untuk mengukur bagaimana gaya kepemimpinan feminim itu. Tapi kalau kamu hanya sekedar melihat atau menemukan teori ini dari jurnalnya orang, kemudian kamu mencoba untuk mengcopy paste gitu istilahnya ya, mengambil begitu saja tanpa ada keterangannya, saya yakin kamu akan merasa kesulitan nanti untuk menyusun kuesionernya. Baik, Bu. Oke, itu. Dan kemudian di LBM kamu juga belum tertata dengan, meskipun kamu sudah punya data. Kamu sudah punya data terkait dengan kepemimpinan, yang ini kepemimpinan secara umum, ya, kepemimpinan perempuan secara umum, keterwakilan perempuan, ya, seolah-olah ini keterwakilan dalam anggota DPR, pengambilan keputusan dalam anggota DPR, tapi bukan kepemimpinan dalam sebuah lembaga organisasi. Bisa saja itu kamu pakai sebuah untuk menggambarkan bagaimana sosok kepemimpinan perempuan. Akan tetapi menukiknya atau membelokkan bahwa kepemimpinan perempuan ini pada satu dinas itu harus smooth. Tidak kayak lompat, kayak terjun bebas gitu. Harus ada tangga-tangganya, yang tangga ini harus kamu temukan untuk bisa menyusun sebuah bangunan kalimat yang bisa dibaca itu dengan enak, runtut gitu loh. Karena yang Ibu ikuti tadi ketika kamu presentasi itu gambarannya adalah kepemimpinan atau keterwakilan perempuan dalam sebuah pengambilan keputusan di sebuah dewan perwakilan adalah 30% itu kan ada perwakilan perempuan. Jadi perempuan sebagai anggota DPR, bukan perempuan sebagai pemimpin. Bisa dipahami ini? Bisa, Bu. Iya. Bisa membayangkan ya apa yang Ibu sampaikan? Iya. Kira-kira seperti itu. Ibu, Gimana? ini saya mau perjelas kembali. Kemarin saya ini Bu, sempat dapat dari websitenya BPS tentang data perempuan yang menduduki sektor manajerial di tingkat daerah. Kemudian datanya tuh dari provinsi sama daerah itu dijadikan satu begitu loh Bu, langsung di kota gitu loh Bu. Itu untuk dimasukkan, diolah kembali dan dimasukkan di latar belakang, apakah bisa Bu? Nggak apa-apa, itu gambaran secara umum. Nggak apa-apa, bagus sekali itu. Ya, jadi kamu jadikan sebagai gambaran umum bahwa kepemimpinan di sektor manajerial itu seperti ini. Baru kamu nanti belokkan bagaimana kondisi yang ada di Sidoarjo. Asal ya data-data itu menunjukkan bagaimana kecenderungan data itu. Ya, bagaimana ketika kepemimpinan perempuan itu menduduki kepemimpinan di satu manajerial tertentu, itu kondisinya seperti apa? Adakah kecenderungan untuk naik atau turun? Itu gambarkan di situ. Nah, kemudian kamu bisa membelokkan apakah kondisi yang ada di Sidoarjo itu sebagaimana seperti itu. Sebagai gambaran dari data yang ada itu. Itu nanti lebih smooth nanti turunnya. Menukik pada permasalahan itu lebih smooth. Daripada kamu harus melalang buana melalui keterwakilan perempuan, itu saya pikir ya memang sama-sama gender, tapi pembahasannya akan beda.
di satu sisi ini perempuannya, tapi di satu sisi ini keterwakilan perempuan untuk dijadikan sebuah interpretasi dari apa? Dari perempuan yang ada di Indonesia yang kebanyakan adalah dibatasi 3% itu tadi. Bu, ini paham ya, juga, paham. Ini juga kan saya kemarin observasi tuh enggak langsung di dinas pangan melalui ini apa namanya penyuluh pertanian begitu. Ya. Kemarin kan sempat saya apa namanya cari-cari info untuk rencana saya itu nanti di LBM itu saya coba cari masalah perbandingan begitu Bu antara pemimpin laki-laki sama perempuan yang ada di dinas pertanian. Namun di situ itu setelah dijabarkan pemimpin sebelum Bu Eni itu ternyata perempuan semua. Cuman yang menjadi pembeda itu sebenarnya gaya kepemimpinannya, bukan gaya kepemimpinan perempuannya Bu. Dalam artian begini, caranya untuk mengumpulkan informasi dalam pengambilan keputusan itu juga berbeda. Jadi ini belum saya bicarakan kembali dengan Bu Isna karena kemarin waktu bimbingan dengan Bu Isna itu lebih dikonsen untuk di gendernya. Kemudian dengan masalah ini saya juga bingung Bu, apalagi untuk teori yang sempat Ibu Isna ini tadi beri masukan, memang saya agak kurang serak di situ Bu. Iya. Bahkan saya juga ini, Nul. Bagaimana kamu menyusun logika berpikir dalam LBM itu jangan X-nya dulu untuk penelitian kuantitatif itu. Coba Y-nya dulu. Kalau penelitian kuantitatif X-nya dulu dan itu kebetulan X1, Y1 itu nggak ada masalah sama sekali. Ya, akan tetapi kalau X-nya 3, X-nya 2, 3, ini nanti akan bermasalah. Dan saya takutnya, ya bukan takutnya, saya bangga ketika nanti kamu seumpama ya dikasih kesempatan Allah untuk masuk di program strata 2, mengambil S2. Kemudian kamu mengambil penelitian kuantitatif. Di S2 kan nggak boleh 1, 2, atau 3 variabel X. Harus lebih dari itu. Nah, kalau itu digambarkan atau dipaparkan X-nya dulu akan bermasalah, keteteran kita. Antara X1 dan X2 itu sangat kaitannya sama sekali. Karena itu saya sarankan, coba gambarkan di Y dulu. Penelitian kuantitatif itu kan menguji teori kan ya. Nah, kalau menguji gambar itu di Y, bagaimana pengambilan keputusan itu yang terjadi hari ini. Kemudian kecenderungannya kalau keputusan itu, pengambilan keputusan itu kemudian dilakukan oleh seorang perempuan, bagaimana kecenderungannya. Nah, maka dari permasalahan-permasalahan itu faktor apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan ini? Ada pengambilan keputusan baik atau tidak baik, itu dipengaruhi oleh apa? Baru kamu menempelkan atau memperkuat sebuah teori. Pengambilan keputusan itu dilakukan atau dipengaruhi oleh faktor pimpinannya. Nah, ini kamu masuk di situ. Kalau seandainya kepemimpinan, mana nanti seandainya kepemimpinan perempuan? Itu variabel X-nya 1. Kemudian seandainya kamu pakai variabel X2 gitu ya. Kemudian pengambilan keputusan juga bisa dipengaruhi oleh faktor selanjutnya, X2. Baru kemudian jelaskan faktor X2. Nah, ini adalah cara menyusun untuk penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif ini X1, X2 atau X-nya 1, nggak ada masalah kamu menjelaskan kayak X-nya dulu kamu jelaskan. Tapi nanti seandainya kamu dikasih kesempatan untuk menulis atau membuat sebuah penelitian yang X-nya itu beberapa,
akan jadi masalah kalau X-nya duluan. Karena itu saya pikir memberikan informasi itu jangan setengah-setengah meskipun S1. Ya harus diperkuat gitu loh dari dasarnya. Kalau menyusun sebuah gambaran atau rangka untuk sebuah penelitian kuantitatif itu sebaiknya Y-nya dulu biar nanti jatuhnya itu smooth gitu loh, bagus gitu loh, kayak menulis sebuah novel. Itu ya kira-kira ya. Kalau X1 enggak masalah, sekali lagi tidak masalah. Apalagi kalau yang kemarin dilakukan oleh siapa? IVA yang memang serumpun bagaimana kualitas mempengaruhi kepuasan. Itu serumpun, artinya kualitas pelayanan itu bisa diukur dengan kepuasan. Kepuasan itu bisa diukur dengan kualitas. Sama sekali tidak ada masalah, tapi akan ada masalah ketika nanti ditambah dengan X yang lain. Itu nanti akan ada masalah. Bagaimana menyambungkan antara X yang satu dengan X 2-nya ini sementara tidak ada keterkaitan sama sekali. Itu ya. Mulia. Paham ya Mulia apa yang Ibu sampaikan? Paham Ibu. Ya. Terima kasih. Kira-kira seperti itu Nur. Jadi coba nanti untuk yang perbandingan tadi jangan membandingkan karena kamu tidak dalam rangka untuk penelitian perbandingan. Tapi sudah fokuskan saja untuk bagaimana fenomena kepemimpinan perempuan yang ada di Sidoarjo itu seperti apa. Baru kemudian salah satunya adalah di dinas pertanian itu tadi. Kalau kamu sudah bisa menggambarkan bagaimana kepemimpinan perempuan, memang kan kepala dinasnya banyak yang perempuan ya Nuya? Iya. Nah, kamu jangan membandingkan, tapi coba gambarkan fenomena-fenomena kepemimpinan perempuan yang ada di Sidoarjo. Itu aja. Setelah kamu menggambarkan yang di Jawa Timur tadi, ya data-data yang di Jawa Timur tadi. Kemudian baru salah satu permasalahan yang juga dialami oleh Kabupaten Sidoarjo adalah terkait dengan kepemimpinan perempuan. Karena menurut data yang ada di Sidoarjo bahwa kepala dinas atau pemimpin perempuan yang ada di tataran birokrasi ini nyaris jumlahnya itu lebih banyak daripada kota-kota lain, atau fenomena kepemimpinan perempuan ini menjadi fenomena yang sangat menarik karena banyak dinas-dinas yang dipimpin oleh seorang perempuan. Gambarkan saja seperti itu. Ya. Kemudian baru kamu masuk di dinas pertanian. Itu ya. Menarik sebetulnya ini permasalahanmu. Apa kamu memang sudah punya konsep sudah dari lama ini? Punya konsepnya itu sebelum pengambilan ini Bu, judul kemarin di semester ke-6 sebenarnya sudah ada rancangan untuk mengambil tentang kepemimpinan perempuan. Cuman belum pesan ke dinas mananya. Kemudian karena saya sempat baca-baca Bu ya, untuk kepemimpinan perempuan yang condong di feminisme itu literasinya tidak sebanyak di gaya kepemimpinan Bu. Jadi itu yang buat saya juga maju mundur. Iya betul. Betul. Dan tapi banyak kok referensi Bu. Banyak kok. Coba klik di Google dan kliknya itu pakai PDF ya. Belakangnya pakai PDF. Iya. Ini sudah ya, gimana? Bu, untuk penelitian terdahulu, semisal saya kan rencananya ambil kuantitatif begitu Bu. Untuk indikator penelitian terdahulunya tuh saya ambil tema yang sama, namun seperti perspektif kepemimpinan perempuan, terus
terus kemudian pengambilan keputusan yang judulnya enggak mirip begitu, apakah tidak jadi permasalahan, Bu? Nggak apa-apa, kamu bisa mengambil dari pengambilan keputusannya atau dari gaya kepemimpinan perempuannya. Nggak apa-apa. Ya. Baik, Bu. Nggak ada yang penelitian yang plek gitu, judulnya sama persis, nggak ada. Ya. Saya kira ini, Bu, apa namanya, nanti melemahkan gitu loh, Bu. Maksudnya dalam artian gini kan, yang membahas tentang pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap pengambilan keputusan itu kan belum banyak begitu kemarin itu. Belum banyak gitu ta? Iya, belum banyak yang makanya kan sulit kalau mencari judul yang sama persis. Nggak mungkin kan? Ya ambil saja yang pengambilan keputusan separuh gitu ya, atau 2, selebihnya itu gaya kepemimpinan. Nah dari situ nanti kan kamu dapat menurunkan indikator-indikator itu. Ya. Yes. Oke, kita channel ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Isna. Iya, sama-sama. Oke. Ainul sudah presentasi ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya mau mempresentasikan tentang judul proposal saya, yaitu efektivitas pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah SMPN 5 di Sidoarjo. Dengan latar belakang masalah bahwa penerimaan peserta didik baru merupakan proses pendaftaran siswa baru yang menggunakan sistem khusus dengan rancangan suatu sumber atau proses informasi sebagai server atau pengelola seleksi penerimaan siswa baru. Sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghadirkan pemerataan akses layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Pengertian zonasi sendiri diartikan sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Sistem zonasi adalah sistem yang mengatur penerimaan peserta didik baru. Kebijakan ini dibuat pada tahun 2017 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru dari jenjang TK, SD, SMP, SMU, dan SMK. Pemberlakuan sistem ini dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing. Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu. Persentase penerimaan jalur zonasi sebesar 80%, paling banyak menerima siswa jalur prestasi sebesar 15% dan penerimaan siswa jalur khusus sebesar 5%. Next. Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kota yang telah memiliki peraturan Bupati nomor 26 tahun 2019 pada pasal 11 sampai 13 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak negeri, sekolah dasar negeri, sekolah menengah pertama negeri, dan sekolah menengah ke atas negeri yang menggunakan sistem zonasi.
Sistem penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi ini telah dilaksanakan di salah satu sekolah menengah pertama negeri, ya yang saya ambil yaitu SMPN 5 Sidoarjo. Berlakunya sistem zonasi di sekolah ini dimulai tahun ajaran 2019 sampai 2020. Mulai ajaran 2019 sampai sekarang dengan persentase penerimaan siswa sebanyak lebih dari 50%. Berikut data yang saya dapat terkait PPDB zonasi ini. Berdasarkan gambar grafik 1.1 tersebut dijelaskan jumlah pendaftar PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sidoarjo sendiri pada tahun ajaran pertama berlakunya zonasi yaitu 2019 sampai 2020 sebanyak 17.216 dan yang diterima sekitar 11.090 siswa yang mendaftar. Lalu di ajaran kedua 2020 jumlah pendaftar sebanyak 14.224. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan di tahun kedua berlakunya ketetapan zonasi di Sidoarjo ini penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah menengah pertama mengalami perubahan persentase. Yang awalnya berlakunya Undang-Undang Sistem Zonasi persentase sebanyak 80%, kini menjadi minimal 50% sekolah menerima peserta didik baru di tahun kedua berlakunya sistem ini di Kabupaten Sidoarjo. Di gambar selanjutnya, terdapat data jumlah siswa yang diterima jalur zonasi oleh SMP 5 sejak berlakukan sistem zonasi di Sidoarjo, yaitu pada tahun pertama, yaitu tahun ajaran 2019, terdapat 577 siswa yang mendaftar pada sistem ini, tetapi yang diterima hanya 176 siswa saja. Pada tahun ajaran kedua, mengalami penurunan pendaftaran pada sekolah ini, yaitu sekitar 558 siswa yang mendaftar dan yang diterima hanya sekitar 32 siswa. Penurunan ini dikarenakan terdapat perubahan undang-undang yang berpengaruh pada presentasi sistem zonasi. Di tahun ajaran ketiga, terdapat kenaikan pada sistem ini, tetapi yang diterima lebih sedikit karena sekolah mengurangi jumlah kelas dari tahun sebelumnya. Next. Dari hasil observasi yang sudah saya lakukan di SMPN 5 Sidoarjo, ditemukan masalah pada PPDB menggunakan sistem zonasi ini. Menunjukkan bahwa PPDB sistem zonasi ini dari para guru sendiri tidak bisa melihat siswa dan siswa yang akan masuk sekolah tersebut karena sistem zonasi ini berupa data otomatis yang didapatkan dari Dinas Pendidikan Sidoarjo. Dan masalah dari orang tua siswa sendiri, secara pribadi mereka memang menyetujui sistem zonasi ini karena anak sekolah di SMP terdekat dan tidak ada lagi sekolah favorit. Namun, permasalahan mengenai pelaksanaan PPDB sistem zonasi ini ialah masyarakat menilai Dinas Pendidikan dan dari SMP terkait kurang melakukan sosialisasi termasuk kamu Alfiani, halo. Alfiani, tolong di-mute. Iya, Bu. Jadi pas waktu memasuki tahun ajaran baru, banyak masyarakat atau orang tua siswa utamanya yang mendaftar ke sekolah tujuan telah menyiapkan anaknya untuk mengikuti kursus, les, dan lain-lain sebagainya untuk mendapatkan nilai maksimal, lulus dan dengan nilai terbaik. Tapi dengan sistem zonasi yang ada ini, keterbatasan kuota penerimaan siswa baru berdasarkan jarak. Maka anak-anak ini terkendala masih adanya orang tua siswa yang menganggap telah dirugikan dengan adanya peraturan ini, terutama siswa yang berprestasi
karena sistem zonasi ini mengutamakan jarak dan tidak mengutamakan nilai hasil ujian nasional, serta sebagian masyarakat masih belum paham bahkan tidak mengetahui kebijakan sistem zonasi ini. Next. Setelah saya jelaskan tadi, rumusan masalah yang saya ambil yaitu pertama, bagaimana efektivitas pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah SMPN 5 Sidoarjo. Dan yang kedua, bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMPN 5 Sidoarjo. Tujuannya untuk menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di SMPN 5 Sidoarjo. Dan yang kedua, untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala yang ada pada sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di SMPN 5 Sidoarjo. Metode penelitian, manfaat penelitian. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya kebijakan publik terkait sistem zonasi yang ada di SMPN 5 Sidoarjo, dan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sistem penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi ini. Manfaat praktis. Bagi pemerintah agar dapat memperhatikan penerapan sistem zonasi yang diberlakukan dalam rangka penerimaan peserta didik baru mulai dari TK, SD, SMP hingga SMK, khususnya di SMPN 5 Negeri Sidoarjo. Dan yang kedua, bagi mahasiswa bagi universitas sebagai bahan referensi dan sebagai literatur, dan apabila terdapat kekurangan dalam penelitian dapat ditindaklanjuti ke penelitian berikutnya. Lalu bagi mahasiswa, untuk menambah pengetahuan kebijakan tentang pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB serta memberi pandangan terhadap pelaksanaan sistem zonasi ini. Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kebijakan sistem zonasi dan berfungsi secara langsung untuk menjadikan masukan bagi seluruh masyarakat beserta pemerintah tentang pentingnya PPDB berdasarkan sistem zonasi ini. Next. Nah, ini alur kerangka konseptual dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang mengatur setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, Permendikbud nomor 51 tahun 2019 tentang pemberlakuannya penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi. Yang ketiga, Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan yang terakhir, Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 37 tahun 2020 tentang penerimaan peserta didik pada TK, SD, SMA, SMP, dan SMK di Kabupaten Sidoarjo. Teori efektivitas menurut Richard M. Street dengan 3 indikator: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Yang kedua, teori kebijakan publik menurut Agustino. Ketiga, teori zonasi menurut Soemarwoto 2015. Dan keempat, teori penerimaan peserta didik baru menurut Danim. Next, Bu. Jadi dari pikir penelitian ini, permasalahannya yang pertama, banyak kalangan masyarakat belum sepenuhnya paham mengenai aturan pemerintah tentang sistem zonasi. Kedua, kurangnya sosialisasi yang dilakukan dinas dan sekolah mengenai
Penerimaan peserta didik baru menggunakan jalur zonasi. Yang ketiga, peserta didik akan kehilangan motivasinya dan daya saingnya untuk meraih nilai yang maksimal. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian kualitatif, teknik penentuan informan purpose sampling, teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik penganalisaan data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasilnya, efektivitas pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada SMPN 5 Sidoarjo. Dan kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMPN 5 Sidoarjo. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mas Rima. Iya, Bu. Judul kamu adalah efektivitas ya, kebijakan ya. Iya, Bu. Permasalahan efektivitasnya mana, Mbak? Iya. Gap permasalahan terkait dengan efektivitas implementasi kebijakan itu yang mana ya? Yang di hasil observasi tadi, Bu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem ini. Lalu pihak sekolah juga kurang melakukan sosialisasinya itu tadi, Bu. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan sistem itu. Zonasi. Itu apakah satu indikator dari efektivitas? Indikator efektivitas tadi kan ada pencapaian tujuan, ada efektivitas gitu ya. Ada apa tadi yang tiga indikator tadi ya? Integrasi sama adaptasi, Bu. Nah, apalagi ada integrasi adaptasi. Apakah itu merupakan sebuah gap permasalahan terkait integrasi dan adaptasi kah? Atau pencapaian tujuan kah? Ada, Bu. Apa? Yang mana? Untuk pencapaian tujuannya itu supaya masyarakat mengetahui tentang sistem baru ini, integrasinya agar pihak sekolah atau dinas melakukan sosialisasi agar orang tua siswa itu lebih mengetahui bahwa ada sistem ini. Dan yang untuk adaptasi ini untuk pelaksana, misalnya guru, agar kan kalau sekolah negeri itu identik sama murid yang udah punya kompetensi yang udah agak pinter gitu ya, Bu. Dengan adanya zonasi ini kan penerimaan itu nggak dilihat dari nilai, tapi cuma dari jarak sekolah ke rumah aja itu udah bisa keterima. Itu permasalahannya. Ya. Iya. Nah, itu tadi kan sudah ideal. Iya. Idealnya kan seperti itu. Nah, kondisi di lapangan, kondisi empirisnya permasalahan di lapangan, kenyataannya itu, seperti Bu, apa? belum adanya sosialisasi yang mendalam. Itu sosialisasinya kurang, Bu. Lalu banyak orang tua siswa yang belum mengetahui sistem ini. Terus kan apalagi sistem ini kan itu, Bu, pakai handphone, dan itu banyak orang tua siswa yang masih gaptek gitu, Bu. Tujuan dilakukan zonasi ini apa sih, Mbak? Kamu sudah baca nggak kebijakan terkait dengan zonasi itu? Sudah, Bu. Apa tujuannya? Pemerataan kualitas pendidikan. Pemerataan kualitas pendidikan. Ya. Nah, seharusnya kamu fokus di situ. Apakah dengan zonasi ini kualitas pendidikan sudah merata?
Nah, pemerataan pendidikan ini bisa dilihat dari apanya. Yang tadinya SMP yang tidak terangkat, kemudian dengan adanya zonasi ini, kemudian siswanya itu secara kemampuan itu bisa merata. Tidak, artinya yang tadinya SMP 5 itu biasa-biasa saja, dengan adanya zonasi ini banyak mendapatkan input dari siswa berkualitas sehingga terangkat itu. Nah, itu kan secara idealnya. Nah, secara permasalahannya, secara empiris ternyata itu tidak terjadi. Itu loh maksudnya kalau efektivitas itu. Kalau sosialisasi itu implementasi permasalahan itu, bahwa masyarakat, kemudian orang tua siswa belum mengetahui programnya, itu itu masalah implementasi, lebih ke arah implementasi kebijakan itu, bukan efektivitas. Yang kamu anggap sebagai integrasi itu dengan integrasi kemudian pakai sosialisasi, kurang tepat ya. Integrasi yang dimaksud di sini bukan integrasi dengan sosialisasi supaya paham, bukan itu yang dimaksudkan efektivitas itu. Ada pencapaian yang di situ nanti konsep integrasi itu ada penjelasannya yang lebih lanjut. Jadi kok saya sarankan ke implementasi kebijakan kamu, bukan efektivitas. Itu menurut saya. Coba kamu nanti diskusikan sama dosen pembimbingmu ya. Iya, dengan Bu. seperti ini katanya Bu Isna kok lebih ke implementasi ya, Bu, Pak, gitu ya. Iya. Ya. Kemudian coba di rumusan masalahmu. Rumusan masalahmu itu apa sesuai dengan judulmu? Bagaimana aktivitas pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah SMPN 5 Sidoarjo, sama bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem zonasi. Nah ini. Judul kamu apa? Efektivitas apa? Pelaksanaan sistem zonasi. Nah, efektivitas pelaksanaan sistem zonasi. Kemudian yang pertama benar. Yang kedua coba. Kendala yang dihadapi. Efektivitas kok pelaksanaan. Ya. Kendala yang dihadapi, iya Bu. Kemudian tujuannya juga seperti itu. 1, 2 lepas semuanya itu malah diganti dengan kebijakan sistem. Konsistensinya harus diperhatikan ya, hati-hati. Beda loh nanti antara tujuan dan rumusan masalah itu harus betul-betul sinkron, betul. Karena apa? Tujuan itu yang menjawab yang ada di rumusan masalah. Jadi tidak bisa berubah, tidak boleh berubah. Ya, Muslimah ya. Iya, Bu. Dan kemudian judul penelitiannya, coba kamu, kalau kamu bertahan ke efektivitas, monggo, silakan. Tapi coba permasalahannya harus lebih difokuskan lagi terkait dengan indikator efektivitas. Kalau yang permasalahan yang kamu angkat itu, ya menurut Ibu ya, itu adalah permasalahan implementasi, bukan permasalahan terkait dengan efektivitas. Nah, maka judul besarnya itu kalau kamu bertahan di efektivitas pelaksanaan sistem zonasi, gitu ya, peserta didik baru. Sudah, kemudian dalam kurung studi kasus di SMP 5 Kabupaten Sidoarjo. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi judul besarnya itu kamu terkait dengan
dengan kebijakan zonasi gitu loh. Tapi nanti studi kasusnya itu di kabupaten di SMP 5 Kabupaten Sidoarjo. Nah, kalau ini bedanya kalau seandainya judul yang kamu sampaikan itu tidak pakai studi di SMP 5 Kabupaten Sidoarjo, maka judul kamu terlalu sempit. Jadi kalau nanti dipakai sebuah artikel, dipublish di jurnal, ini paling di Sidoarjo. Kalau Sidoarjo dilewati sama orang. Tapi kalau ada judul besarnya, seolah-olah ini akan terjadi di semua daerah yang ada di Indonesia. Banyak orang yang nanti mensitasi. Itu adalah trik. Baru kemudian subjudulnya studi kasus di SMP 5 Sidoarjo. Itu ya, jadi ada judul besar, kemudian seolah-olah kita kelabu ya, ternyata di Sidoarjo. Seakan-akan itu judul besarnya se-Indonesia Raya. Tapi ternyata di Sidoarjo ya. Itu adalah apa ya? Trik pemasaran gitu ya, memasarkan untuk bisa menjadi ini apa? Bahasa marketing gitu, kira-kira seperti itu ya. Bahasa marketing dalam dunia penelitian. Jadi nanti akan banyak yang menarik perhatian gitu ya. Kalau di judul besarnya sudah dibatasi di SMP 5 Kabupaten Sidoarjo, terlalu kecil itu. Paling nanti hasilnya ya sebatas SMP 5 Sidoarjo. Jadi orang tidak tertarik untuk membaca. Tapi kalau ada judul besarnya, banyak yang tertarik nanti untuk membacanya. Itu Muslimah ya. Ya, baik Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kalau memang sudah 3 mahasiswa sudah presentasi, berarti kita bisa mengakhiri perkuliahan seminar isu-isu pelayanan publik ini. Ya, untuk kali ini Bu tutup dan mudah-mudahan kita bisa di minggu yang akan datang dalam kondisi yang lebih baik, dalam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.